Pemirsa, kerjasama penggunaan mata uang lokal antara Indonesia dengan Korea Selatan terus diperdalam. Dalam high-level meeting yang ketiga 10 Desember lalu di Bali, Bank Indonesia dan Bank of Korea berkomitmen mengimplementasikan penggunaan mata uang lokal di antara kedua negara di tahun 2024. Bank Indonesia dan Bank of Korea berkomitmen memperkuat perdagangan lintas batas, meningkatkan stabilitas pasar keuangan regional, dan memperdalam pasar mata uang lokal antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bentuk penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction. Inisiatif kerjasama Local Currency Transaction (LCT) antara kedua negara ditindaklanjuti dalam beberapa pertemuan, di antaranya High Level Meeting yang digelar di Bali 10 Desember 2023. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU kerjasama penggunaan mata uang lokal kedua bank sentral yang disepakati pada Mei 2023 di Korea Selatan. Pada pertemuan di Bali, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyambut baik hubungan erat dan komitmen kerjasama di antara bank sentral kedua negara. Gubernur Peri menyebut inisiatif ini akan mengakselerasi peningkatan kerjasama finansial antara Indonesia dan Korea Selatan. The framework scheduled to be operationalized in 2024 will facilitate transaction between Indonesia and Korea in local currency, reducing exposure to exchange rate risk and lowering cost of business and other users. Indeed, the use of local currency is important to reduce volatility due current high global uncertainty in the region, especially in the two countries. After implementing the framework, cross-border transaction between Korea and Indonesia can use direct quotation of the bilateral exchange rate between Korean won and Indonesian rupiah provided by appointed cross-currency dealers, the participating bank under this local currency transaction arrangement. Gubernur Bank of Korea, Ri Chang-yong, juga menyebut bahwa kerjasama ini akan semakin membuka berbagai kesempatan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Gubernur Ri juga menyebut perekonomian Indonesia yang tumbuh menjadikan Indonesia pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan ASEAN. Hal ini tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan asal Korea Selatan, tetapi juga bagi para investor. And in that sense, I think as you can see, more Korean businessmen are more interested in investing in Indonesia. You see more tourists, which is unfortunately interrupted by pandemic, but there are more people are coming to here. And then more importantly, not only trade and the tourism, but financial integration is going on, but need to be more further integrated. Given that in anticipation of the global digitalization, we have many things to do, and we have to catch up this financial industry to the global standards. Penggunaan mata uang rupiah dan won di antara kedua negara akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan, serta dapat meminimalisir exposure risiko nilai tukar dan biaya bagi para pelaku usaha dan pengguna lainnya. Ditargetkan kerjasama Local Currency Transaction antara Indonesia dan Korea Selatan dapat direalisasikan pada tahun 2024 mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Aisyah Miadinar, Augustin Lawrence, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.